Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albianbia dari kelas A, ingin menyelesaikan tugas UCP 2 Dasar Teknologi Informasi. Tugasnya ialah meringkas, lalu menjelaskan tentang materi. Oke, ini materi yang saya ringkas, yaitu materi 3.4 Computer Configuration. Oke, kita langsung ke penjelasannya. Computer Configuration. 3.4.1.1 Upgrade komputer hardware. Yang pertama ada upgrade motherboard. Upgrade motherboard artinya mengganti papan utama komputer dengan yang lebih baru atau lebih bagus, agar komputer mendapatkan kinerja yang lebih tinggi atau mendukung komponen yang lebih modern. Motherboard adalah komponen pusat tempat semua hardware komputer terhubung. Komputer memerlukan pembaruan berkala karena berbagai alasan. Yang pertama, kebutuhan pengguna atau user berubah. Yang kedua, paket perangkat lunak yang diperbarui memerlukan perangkat keras baru. Yang ketiga, perangkat keras baru menawarkan kinerja yang lebih baik. Jika Anda mengupgrade atau mengganti motherboard, pertimbangkan bahwa Anda mungkin perlu mengganti komponen lain, termasuk CPU, heatsink, dan kipas pendingin, serta RAM. Motherboard baru juga harus sesuai dengan casing komputer lama, dan daya juga harus mendukungnya. Saat melakukan upgrade motherboard, mulailah proses upgrade dengan memindahkan CPU dan assembly heatsink dan kipas ke motherboard baru jika akan digunakan kembali. Komponen-komponen ini jauh lebih mudah untuk ditangani saat berada di luar casing. Kerja di atas mat antistatik dan kenakan sarung tangan antistatik atau gelang pergelangan tangan antistatik untuk menghindari kerusakan pada CPU. Jika motherboard baru memerlukan CPU dan RAM yang berbeda, pasanglah pada saat ini. Bersihkan pasta thermal dari CPU dan heatsink. Ingat untuk mengaplikasikan kembali pasta thermal di antara CPU dan heatsink. Pada gambar ialah komponen yang terpengaruh oleh pembaruan motherboard. Oke, sekarang kita lanjut ke 3.4.1.2 Langkah-langkah untuk memperbarui motherboard. Sebelum memulai proses upgrade, pastikan Anda mengetahui di mana dan cara dan bagaimana semua komponen terhubung. Selalu buat catatan di buku catatan untuk mencatat bagaimana komputer saat dipasang. Cara cepat adalah menggunakan ponsel dan mengambil foto komponen penting seperti cara komponen terhubung ke motherboard. Foto-foto ini mungkin akan sangat berguna saat kita merakit kembali. Oke, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, catat posisi kabel dan konektor, perhatikan bagaimana power supply, kipas casing, lampu LED casing, dan tombol casing terhubung ke motherboard lama. Yang kedua, lepaskan semua kabel. Yang ketiga, lepaskan kartu ekspansi. Keluarkan semua expansion card, misal VGA, WiFi, dan lain-lain, dan simpan di kantong atau alas antistatis. Yang keempat, amati cara motherboard lama dipasang. Perhatikan letak baut dan stand-off, ya, terutama yang non-logam. Jangan menggantinya dengan baut logam karena bisa merusak komponen. Terus yang selanjutnya, lepaskan motherboard lama dari casing. Periksa motherboard baru. Kenali letak semua konektor seperti power, SATA, fan, USB, audio, dan front panel. Ganti I/O shield. Lepas I/O shield lama di bagian belakang casing dan pasang yang baru dari motherboard baru. Pasang motherboard baru ke casing. Gunakan jenis baut yang benar sesuai panduan casing dan motherboard. Jangan memaksa baut masuk agar tidak merusak lubang ulir. Sambungkan semua kabel. Hubungkan kabel power, kipas casing, LED, front panel, dan lainnya. Jika ukuran konektor tidak cocok, gunakan adapter sesuai panduan motherboard. Pasang kembali expansion card. Setelah semua kabel terpasang, pasang dan kencangkan kartu ekspansi, VGA, WiFi, dan lain-lain. Sekarang, saatnya untuk memeriksa pekerjaan Anda. Pastikan tidak ada bagian yang longgar atau kabel yang tidak terhubung. Hubungkan keyboard, mouse, monitor, dan sumber daya. Jika terdeteksi masalah, matikan sumber dayanya segera. Kita lanjut ke CPU upgrade. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja komputer, adalah dengan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Anda dapat melakukannya dengan mengupgrade CPU, namun CPU tersebut harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam gambar.
CPU baru mungkin memerlukan pendinginan kipas yang berbeda. Pendinginan kipas tersebut harus secara fisik dengan CPU dan kompatibel dengan soket CPU. Selain itu, pendinginan kipas tersebut juga harus cukup untuk menghilangkan panas dari CPU yang lebih cepat. Peringatan, Anda harus mengaplikasikan pasta thermal di antara CPU baru dan assembly pendingin dan kipas. Langkah-langkah untuk memperbarui CPU. Untuk memasang kipas ditambah di dalam casing untuk membantu mendinginkan komputer, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, sesuai posisi kipas agar menghadap ke arah yang benar, baik untuk menarik udara masuk dan meniup udara keluar. Langkah kedua, pasang kipas menggunakan lubang yang sudah ada di casing. Umumnya, kipas dipasang di bagian atas casing untuk mengeluarkan udara panas, dan di bagian bawah casing untuk menarik udara masuk. Hindari memasang dua kipas terlalu dekat, yang bergerak ke arah berlawanan. Langkah ketiga, hubungkan kipas ke sumber daya atau motherboard, tergantung pada jenis konektor kipas casing. Requirement, prosesor baru harus dapat dipasang pada soket prosesor yang sudah ada. Prosesor baru harus kompatibel dengan chipset motherboard. Prosesor baru harus dapat beroperasi dengan motherboard dan catu daya yang sudah ada. Kita lanjut ke selanjutnya. 3.4.1.4 Storage Device Upgrade. Oke, daripada membeli komputer baru untuk mendapatkan kecepatan yang lebih cepat dan ruang penyimpanan yang lebih besar, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menambahkan hard drive lain. Ada beberapa alasan untuk menginstal hard drive tambahan seperti yang tercantum dalam gambar. Setelah memilih hard drive yang sesuai untuk komputer, ikuti panduan umum berikut selama proses instalasi. Yang pertama, letakkan hard drive di slot drive yang kosong, lalu kencangkan sekrup untuk mengamankan hard drive. Yang kedua, hubungkan hard drive ke motherboard menggunakan kabel yang sesuai. Lalu yang ketiga, sambungkan kabel daya ke hard drive. Ini adalah alasan kenapa kita harus mengganti hard drive. Yang pertama, meningkatkan ruang penyimpanan. Yang kedua, kecepatan hard drive menginstal sistem operasi kedua. Lalu yang ketiga, menyimpan file swap sistem, menyediakan ketahanan terhadap kegagalan, dan membackup hard drive asli. Langsung kita lanjut ke materi selanjutnya, 3.4.1.5 Peripheral Upgrades. Perangkat peripheral perlu diperbarui secara berkala. Misalnya jika perangkat berhenti berfungsi atau jika Anda ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas, pembaruan mungkin diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan untuk mengupgrade keyboard dan mouse. Ganti keyboard dan mouse dengan desain ergonomis seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Perangkat ergonomis dirancang untuk lebih nyaman, digunakan untuk membantu mencegah cedera akibat gerakan berulang. Yang ketiga, sesuaikan keyboard untuk mengakomodasi tugas khusus seperti mengetik dalam bahasa kedua dengan karakter tambahan untuk mengakomodasi pengguna dengan disabilitas. Oke, kita lanjut ke 3.4.1.6 Power Supply Upgrades. Meningkatkan spesifikasi hardware komputer Anda kemungkinan besar juga akan mengubah kebutuhan daya listriknya. Jika demikian, Anda mungkin perlu mengganti sumber daya listrik power supply Anda. Anda dapat menemukan kalkulator online untuk membantu menemukan apakah Anda perlu mengganti sumber daya listrik. Cari dengan kata kunci seperti power supply wattage calculator. Selain peningkatan daya tambahan, sebuah komputer dapat dilengkapi dengan dua sumber daya listrik. Salah satunya berfungsi sebagai sumber daya cadangan jika terjadi kegagalan. Papan induk khusus harus digunakan untuk memanfaatkan konfigurasi ini. Konfigurasi ini jarang ditemukan pada komputer desktop. Konfigurasi ini lebih umum digunakan pada server. Hal ini memungkinkan kedua sumber daya listrik dapat diganti tanpa mematikan komputer. Sumber daya listrik yang rusak dapat diganti tanpa menyebabkan komputer kehilangan daya. Oke, lanjut ke 3.4.1.7 Lab Research Hardware Upgrade. Pada kegiatan lab ini, kita akan mengumpulkan informasi tentang komponen hardware untuk melakukan upgrade komputer pelanggan agar bisa memainkan game-game berat atau game canggih. Jadi ini contohnya ya. Research Hardware Upgrade adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi tentang komponen komputer yang dapat di-upgrade atau ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja sistem sesuai kebutuhan user atau pengguna. Yang kedua, tujuan utamanya adalah menentukan komponen apa yang perlu diganti atau ditambah agar komputer menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan sesuai dengan penggunaan yang diinginkan. Misalnya untuk bermain game berat, editing video, desain 3D, atau pekerjaan produktif. Yang pertama, menganalisis
spesifikasi komputer saat ini. Contohnya, kapasitas RAM-nya, jenis penyimpanannya, HDD atau SSD. Terus yang kedua ada jenis kapasitas RAM-nya, jenis penyimpanannya, HDD atau SSD, jenis kartu grafis, VGA atau GPU, proses CPU, motherboard, dan kompatibilitas, power supply, dan watt. Yang kedua, contohnya menentukan kebutuhan pengguna, misalnya untuk game berat, untuk animasi 3D, untuk pekerjaan kantor, untuk multitasking berat. Lalu, yang ketiga, mencari komponen yang cocok. Ini dilakukan dengan mencari informasi melalui internet, toko komputer, katalog, atau brosur. Yang dicari itu juga termasuk brand dan model, fitur, kecepatan, kapasitas, tipe, dan harga. Keempat, membandingkan dan memilih komponen terbaik. Biasanya, kinerja, harga, kesesuaian dengan kebutuhan, kompatibilitas. Oke, contoh dari hasil research hardware upgrade. Komponennya di sini ada komponen kondisi sekarang, komponen yang upgrade yang dicari. Oke, dia RAM-nya di kondisi sekarang itu 2 GB ya. Terus HDD 500 GB, VGA 256 MB. Nah, ini komponen upgrade yang dia cari itu 8 GB atau lebih untuk RAM-nya. Terus SSD-nya dia butuh 500 GB atau HDD terabyte. Untuk VGA-nya, dia mencari VGA PCIe minimal 1 GB RAM. Minimal 1 GB RAM. Nah, inilah contohnya ya teman-teman. Setelah riset dipilih komponen terbaik dari daftar berdasarkan fitur dan biaya. Jika jadi singkatnya, research hardware upgrade adalah proses riset untuk menentukan komponen-komponen terbaik yang harus di-upgrade berdasarkan kebutuhan pengguna, spesifikasi PC saat ini, harga, dan kompatibilitas. Nah, itu dia pembahasan ringkasan yang saya buat tentang computer configuration yang sudah saya bahas tadi. Jika ada salah kata atau perbuatan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Saya Albian Bia izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.